astaghfirullahaladzim min kulli zanbin azim zahiran wa batinan qawlan wa fi'lan. Mohon ampun kami ya Allah, mohon ampun saya ya Allah dari seluruh dosa besar maupun kecil, zahir maupun batin, yang perkataan maupun perbuatan, yang kami sengaja maupun tidak kita sengaja. Kita masih punya waktu dikasih Allah. Hari ini 20 Sya'ban, insyaallah 10 hari ke depan kesempatan ini masih dibuka untuk kita. Maka para guru-guru kita, para ulama kita mengajarkan, ya Allah berkahi kami di bulan Sya'ban, pertemukan kami, sampaikan kami dengan bulan suci Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi farada as-siyama lil mu'minina wal mu'minat fi syahri Ramadan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, Rabbul jalali wal ikram. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidil anam. Allahumma fassalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa fi surati ukhra, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin, hamba-hamba Allah yang dimuliakan, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kembali pada hari yang amat mulia ini. Kita mendapatkan waktu terbaik dalam hidup, mendatangi seruan Allah, menunaikan sholat Jumat di masjid ini, seraya beriktikaf, berzikir, menyebut nama-nama Allah, mengingat keagungan dan kebesarannya. Semoga kita semua kelak di akhir hayat kita Allah wafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Selawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli wa sallim alaihi. Jelang bulan suci Ramadan tiba. Dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat yang ke-183 Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam
kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, setelah terjadi topan badai yang sangat dahsyat, 40 hari 40 malam, tidak ada lagi manusia yang tersisa kecuali yang ikut bersama bahtera Nabi Nuh. Beliau di bulan Ramadan di kala itu, setelah topan ini berlalu, kapal mendarat, lalu beliau dengan para umatnya yang tersisa melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Lalu umatnya bertanya, wahai Nabi Allah Nuh, kenapa kita berpuasa sekarang? Nabi Nuh menjawab, ini sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala selamatkan kita 40 hari 40 malam topan badai banjir yang begitu besar. Allah selamatkan kita, maka wujud rasa syukur itu kita berpuasa di Ramadan tahun ini. Ketika Rasulullah hijrah ke Madinah, beliau mendapatkan orang-orang Yahudi sedang berpuasa di bulan Muharram, 10 Muharram. Rasul bertanya kepada mereka, kenapa Anda berpuasa di 10 Muharram ini? Orang Yahudi menjawab, kami berpuasa karena bersyukur kepada Tuhan kami telah menyelamatkan Nabi Musa dari kerjaan Firaun alaihi laknat. Nabi Musa dikejar oleh Firaun. Allah tenggelamkan Musa, Allah tenggelamkan Firaun. Allah selamatkan Musa dan umatnya. Untuk mengingat itu sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah, maka kami berpuasa di setiap 10 Muharram ini. Kaum muslimin, ini merupakan bahwa puasa ini sudah ada jauh sebelum Rasulullah diutus. Cuma mungkin bentuknya berbeda-beda, cara melaksanakan juga mungkin tidak sama. Setelah Rasulullah 2 tahun memasuki tahun kedua hijrah, beliau turunlah perintah Allah. Al-Quran surah Al-Baqarah ayat yang ke-183 yang kita bacakan tadi. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atasmu berpuasa sebagaimana Allah telah wajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Beriman ini gelar pemberian, panggilan istimewa. Tidak semua dipanggil. Kalau dipanggil orang beriman, maka perintah ini pun akan masuk kepada diri kita. Oleh karena itu, maka pertanyaannya sekarang, jelang Ramadan datang, apa yang perlu kita persiapkan? Pertama, tazkiyatun nafsi, bersihkan jiwa kita, ruhani kita. Yang puasa itu nanti hakikatnya rohani kita. Ada 2 hal yang perlu kita arahkan, yang perlu mendapat perhatian kita sebelum Ramadan ini. Yang pertama, ketika kita berpuasa setahun, 2 tahun, bahkan seumur hidup ini, meskipun dalam Ramadan ada tuntunan bagi kita, yaitu bersegeralah untuk
kulli zanbin azim zahiran wa batinan qaulan wa fi'lan. Mohon ampun kami ya Allah, mohon ampun saya ya Allah dari seluruh dosa besar maupun kecil, zahir maupun batin, yang perkataan maupun perbuatan, yang kami sengaja maupun tidak kita sengaja. Kita masih punya waktu dikasih Allah. Hari ini 20 Sya'ban, insya Allah 10 hari ke depan kesempatan ini masih dibuka untuk kita. Maka para guru-guru kita, para ulama kita mengajarkan, ya Allah berkahi kami di bulan Sya'ban, pertemukan kami, sampaikan kami dengan bulan suci Ramadan. Apalah gunanya sampai Ramadan tapi kita nggak sempat untuk sholat tidak, puasa tidak, tarawih tidak. Tahu-tahu ketika sahur ikut ya sahur, ini rugi kita. Puasa nggak ikut, tarawih tidak, sholat tidak, sahur tidak. Ketika buka ikut kita, rugi kita. Oleh karena itu maka kesempatan yang pertama terbaik tahun ini, jika Allah izinkan kita, takdirkan kita diberi umur, dipertemukan dengan bulan Ramadan, langkah kita hari ini adalah bersihkan jiwa, bertaubat kita kepada Allah SWT. Yang kedua tentu, ketika kita sesama manusia, ada 3 hal yang penting untuk kita saling memaafkan dan meminta maaf dalam Ramadan. Pertama siapa? Suami istri kepada suami atau suami kepada istri. Jangan istri selalu minta maaf kepada kita. Tidak salah kalau suami juga minta maaf kepada istri. Kenapa? Semua itu adalah jalan terbaik yang Allah berikan kepada kita dalam Ramadan ini. Yang kedua, anak kepada orang tua. Akhir-akhir ini anak-anak kita jarang, kadang-kadang hanya menelepon, nggak pulang-pulang. Kenapa nggak pulang? Bisa saya telepon Pak, saya WhatsApp Pak, saya video call Pak. Itu beda. Yang diinginkan ayah ibu kita itu kalau dia masih hidup, bukan saja pembicaraan, tapi dia ingin melihat wajah anak-anaknya yang merantau itu. Dia ingin melihat sudah sebesar berapa anak saya sekarang, sudah berapa umurnya, seperti apa wajahnya. Itu akan ingin dia lihat dalam bulan suci Ramadan ini. Ketika pulang, sampaikanlah permohonan maaf, cium tangannya. Itulah yang terbaik kita lakukan sebagai seorang anak dalam Ramadan datang ini. Bagian yang ketiga tentu tidak salah dalam hidup ini. Sehebat apapun orang, sekaya apapun orang, semakmur apapun orang, dia tidak bisa hidup sendiri. Dia butuh orang-orang lain. Butuh tetangga, iya. Butuh sahabat, benar. Butuh jiran, tentu. Butuh kawan, pasti. Oleh karena itu, dalam pergaulan tidak ada yang lepas dari kekurangan kehilafan. Ramadan datang, mari sama-sama saling memaafkan, sehingga nanti puasa itu benar-benar ketika kita lakukan dengan penuh kesadaran, dengan penuh keikhlasan, dengan penuh berusaha membersihkan diri dari 2 hal tadi, insya Allah mengantarkan kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Selamat datang, ahlan wa sahlan wa marhaban, wahai bulan suci Ramadan. Pertemukan kami ya Allah, dan beri kami kesempatan untuk beribadah, mendekatkan diri kepadamu, baik dengan berpuasa, baik dengan tadarus Al-Quran, baik dengan berbuka, maupun menebar kebaikan sebanyak mungkin. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tattaqun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa zikril hakim. Taqabbal minni tilawatahu innahu huwas samiul alim.
Innal hamdalillah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah la'allakum tattaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim bil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'awat. Amin ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka al jannata wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw amal wa na'udzubika minan nar wa ma qarraba ilaihi min qawlin aw amal ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullaha yazkurkum wa la zikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.